Kalasan berada di Dusun Kalibening, Desa Tirto Matani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya di sebelah selatan Jalan Raya Jogja Solo, sekitar 14 km dari pusat kota Yogyakarta. Untuk kisaran tiket masuk yaitu 6.000 untuk warga negara Indonesia dan 10.000 untuk warga negara asing. Candi Kalasan adalah warisan budaya berlatar agama Buddha paling tua apabila dibandingkan dengan warisan budaya lain dari masa Mataram kuno yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Keberadaan Candi Kalasan berkaitan dengan prasasti batu dari desa Kalasa yang kemudian dikenal dengan prasasti Kalasan. Prasasti tersebut berbentuk persegi 4 memuat 14 baris tulisan dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pranagari. Isi prasasti menjelaskan bahwa pada tahun 700 Saka atau 778 Masehi didirikan sebuah bangunan suci yang indah untuk Dewi Tara, seorang dewi dalam agama Buddha Mahayana oleh para guru dan Raja Sailendra setelah mereka dapat meyakinkan Maharaja Tejapurana Panamkarana. Pada bagian akhir prasasti disebutkan bangunan suci dan tempat tinggal para pendeta disebut wihara atau biara. Dan diyakini wihara tempat pendeta tinggal adalah Candi Sari yang terletak 500 meter dari Candi Kalasan. Candi Kalasan mempunyai arah hadap ke arah timur. Candi ini didirikan dengan menggunakan bahan batu andesit. Pemugaran yang dilakukan secara menyeluruh untuk pertama kali dan hanya satu-satunya terhadap Candi Kalasan dilakukan oleh ahli purbakala Belanda yaitu IR.V.R. van Romon tahun 1926 sampai 1930. Bentuk fisik candi secara utuh tidak dapat disusun kembali terutama di bagian atap. Sebagian besar batu luar telah hilang. Batu-batu yang sekarang tersusun sebagian merupakan batu dalam. Hasil pemugaran Candi Kalasan memang tidak dapat disusun secara utuh. Namun, dari bagian-bagian yang tersisa dan berdiri sekarang ini membuktikan bahwa candi ini memiliki kisah tersendiri dengan ornamennya. Candi Kalasan berdiri di atas sebuah batur atau alas yang berdenah bujur sangkar dengan ukuran 45 x 45 meter. Sedangkan tinggi candi sampai dengan batas atap yang masih tersisa adalah 24 meter. Dari tinggi candi yang 24 meter tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Di sekeliling lapik candi terdapat sisa-sisa stupa yang dahulu berjajar mengelilingi candi. Menurut Kempers, stupa-stupa kecil di sekeliling Candi Kalasan berjumlah 52 buah. Namun tidak ada satupun yang dapat disusun kembali menjadi bentuk yang utuh karena terlalu banyak batu asli yang telah hilang. Stupa-stupa tersebut berfungsi sebagai tempat abu jenazah para pendeta yang setelah meninggal jenazahnya dibakar dan abunya ditanam di bawah stupa. Stupa-stupa tersebut ditemukan 81 buah peti batu dengan beberapa masih lengkap dengan periuk untuk menyimpan abu. Hiasan pada sisi luar candi bagian kaki berupa relief jambangan yang seakan-akan memuntahkan bunga-bunga dan sulur-suluran sebagai lambang kemujuran dan kebahagiaan. Pada sisi selatan terdapat hiasan kepala yang relatif cukup besar dengan jengger berbentuk segitiga. Bagian jengger kala ini dihiasi dengan berbagai ornamen atau relief pohon dewata, miniatur bangunan, lukisan alam, dan makhluk kayangan yang memainkan alat musik. Hiasan kala Candi Kalasan dipadu-padankan dengan makara yang melengkung ke bawah. Makara merupakan relief yang menyerupai bentuk binatang. Makara yang menghiasi relung-relung Candi Kalasan terdiri dari 2 buah yang ada pada 4 pintu masuk, yaitu pintu masuk timur, pintu masuk selatan, pintu masuk barat, dan pintu masuk utara. Di bagian tubuh candi terdapat relung-relung yang dahulu kemungkinan terdapat arca, namun runtuh seiring berjalannya waktu. Hanya di dalam relung bagian atap yang masih tampak beberapa arca Buddha yang melukiskan para dhyani Buddha.
Bagian atap Candi Kalasan sudah sangat rusak. Gambaran dari Van Romon saja yang dapat menjelaskan bentuk atap Candi Kalasan. 1, 2, 3, dan 4 adalah bentuk bujur sangkar dari keempat penampil sebagai bagian penghubung antara tubuh dan atap candi. Di atasnya berdiri dua prisma segi 8 bersusun menjadi pusat atap. Kemungkinan pusat atap ini berbentuk sebuah stupa besar, sedangkan 4 penampil masing-masing mempunyai atap sendiri. Candi Kalasan memiliki ciri khas adanya sebuah batu berbentuk setengah lingkaran tepat di depan tangga sisi timur, disebut moonstone atau batu bulan, yang lazim terdapat pada kuil-kuil Buddha di India Selatan. Candi dilapisi lepa yang sangat kuat, yang oleh para arkeolog disebut dengan Vajra lepa. Braja lepa bisa disebut sebagai semacam plaster bagi dinding candi, sekaligus melindungi candi dari pertumbuhan mikroorganisme dan sebagai lapisan kedap air.